Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa orang-orang terkaya dan terpintar di dunia seperti Bill Gates, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg tiba-tiba tertarik dengan dunia pertanian? Mereka punya uang untuk membeli apa saja, punya teknologi untuk menciptakan apa saja. Tapi kenapa pilihan mereka jatuh ke tanah, ke tanaman, ke peternakan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah sinyal kuat untuk masa depan. Dan jika kalian adalah seorang petani atau punya lahan, sinyal ini adalah untuk kalian. Mari kita bedah satu persatu. Bill Gates, pendiri Microsoft, kini adalah pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika. Kenapa? Karena Gates tahu di masa depan, tantangan terbesar umat manusia bukanlah software atau komputer, tapi pangan. Populasi dunia terus bertambah, sementara lahan pertanian semakin terbatas. Siapa yang bisa menghasilkan makanan secara efisien dan berkelanjutan, dialah yang akan mengendalikan masa depan. Gates tidak sekadar membeli tanah. Dia berinvestasi besar-besaran pada teknologi pertanian canggih, seperti benih unggul yang tahan perubahan iklim dan sistem irigasi pintar yang hemat air. Dia melihat pertanian bukan lagi sekadar mencangkul, tapi sebuah industri teknologi tinggi yang sangat vital. Lalu ada Elon Musk, meskipun kita lebih kenal dia dengan mobil listrik Tesla dan roket SpaceX, adiknya Kimball Musk, adalah seorang penggiat pertanian urban yang sangat berpengaruh. Kimball punya misi membawa real food atau makanan asli ke setiap orang. Mereka percaya bahwa masa depan pangan bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitas dan aksesibilitas. Mereka membangun pertanian vertikal di tengah kota, menggunakan teknologi hidroponik dan aeroponik untuk menanam sayuran segar tanpa pestisida. Ini membuktikan bahwa pertanian bisa dilakukan di mana saja, bahkan di tengah hutan beton sekalipun. Visi Elon Musk untuk kolonisasi Mars pun tidak lepas dari teknologi pertanian. Bagaimana cara menanam makanan di planet lain? Jawabannya ada di inovasi pertanian hari ini, dan jangan lupakan Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook ini, di peternakannya di Hawaii, sedang beternak sapi kualitas super dengan pakan kacang macadamia dan bir. Mungkin terdengar aneh, tapi tujuannya jelas, menciptakan daging sapi dengan kualitas terbaik di dunia secara mandiri. Ini adalah eksperimen tentang kemandirian pangan. Zuk ingin memahami seluruh rantai pasok dari awal sampai akhir, dari menanam pakan hingga mengolah hasil ternak. Ini menunjukkan bahwa bahkan untuk seorang jenius digital, ada kepuasan dan nilai yang luar biasa dalam produksi makanan sendiri dengan tangan sendiri. Jadi, apa pesan dari semua ini untuk kita, terutama untuk para petani di Indonesia atau siapapun yang memiliki lahan? Pertama, berhenti memandang pertanian sebagai profesi kelas 2 atau pekerjaan kuno. Para miliarder ini justru melihat pertanian sebagai the next big thing, industri masa depan yang penuh dengan peluang. Lahan yang kalian miliki itu bukan sekadar tanah kosong. Itu adalah aset paling berharga di abad ke-21. Itu adalah pabrik makanan, sumber kehidupan, dan kanvas untuk inovasi. Kedua, mulailah berpikir seperti mereka. Gabungkan tradisi dengan teknologi, kalian tidak perlu punya modal triliunan seperti Bill Gates. Mulailah dari yang kecil. Apakah kalian bisa menggunakan sensor kelembaban tanah sederhana untuk menghemat air? Apakah kalian bisa mencoba menanam tanaman hidroponik di pekarangan rumah? Apakah kalian bisa belajar tentang pemasaran online untuk menjual hasil panen langsung ke konsumen tanpa perantara? Internet penuh dengan informasi gratis. Teknologi tidak harus mahal. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Ketiga, lihatlah potensi diversifikasi. Jangan hanya menanam satu jenis komoditas. Seperti Zuckerberg yang beternak sapi sambil menanam macadamia, kalian juga bisa melakukan hal serupa. Mungkin di sebagian lahan kalian menanam padi. Di sudut lain ada kolam ikan lele, di pekarangan ada tanaman sayur organik, dan kotoran ternaknya diolah jadi pupuk. Ini namanya pertanian terpadu atau integrated farming. Sistem ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga membuat ekosistem pertanian kalian lebih tangguh dan berkelanjutan. Keempat, bangun komunitas. Salah satu kekuatan terbesar kita di Indonesia adalah semangat gotong royong. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Bentuk kelompok tani, saling berbagi ilmu, saling membantu saat panen, dan jual hasil panen bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Gunakan media sosial untuk membangun merek produk dari desa kalian. Ceritakan kisah di balik produk kalian. Bagaimana kalian menanamnya dengan penuh cinta dan tanpa bahan kimia berbahaya.
Konsumen modern suka dengan cerita seperti itu. Bayangkan jika setiap pemilik lahan di Indonesia terinspirasi. Desa-desa kita akan menjadi pusat inovasi agroteknologi. Anak-anak muda akan bangga menjadi petani modern. Bukan lagi berbondong-bondong ke kota mencari kerja. Kita tidak hanya akan mencapai kedaulatan pangan, tapi juga bisa menjadi lumbung pangan dunia. Jadi, untuk kalian para pahlawan pangan Indonesia, para petani yang setiap hari berpeluh di bawah terik matahari, angkat kepala kalian. Apa yang kalian kerjakan adalah pekerjaan yang paling mulia dan paling strategis di dunia. Para visioner teknologi dunia sudah menyadarinya. Sekarang giliran kita untuk menyadarinya dan bertindak. Lahan yang ada di tangan kalian adalah tiket emas menuju masa depan. Jangan sia-siakan rawat tanahnya, pelajari ilmunya, terapkan teknologinya, dan lihatlah keajaiban terjadi. Masa depan pertanian Indonesia ada di tangan kalian. Jangan pernah menyerah. Teruslah berinovasi dan jadilah petani yang dibanggakan dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.